Ya, pemirsa, kembali di Anyu Siang, dua rumah kontrakan di Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan yang dijadikan lokasi penjualan minuman beralkohol impor dan lokal tanpa izin dini hari tadi digerebek. Petugas pun mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pemilik tempat. Berikut ribuan botol miras dagangannya. Dalam dua rumah kontrakan, petugas mendapati ribuan botol minuman keras yang tersimpan di dalam dus. Selain dijadikan gudang penyimpanan, kontrakan ini juga digunakan untuk transaksi jual beli miras. Dari pemeriksaan awal, minuman ini juga diperjualbelikan melalui online. Polisi juga menangkap pemilik kontrakan serta penjaga toko dan menyita 1.918 botol miras dari dua kamar kontrakan. Di dalam dua kontrakan ini dijadikan tempat jual beli minuman keras tanpa izin. Oleh karena itu kami membuat tim tadi sore melaksanakan pengecekan, didapati ada banyak minuman yang tanpa izin. Korban tewas akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten bertambah menjadi 44 orang. Sementara 41 jenazah korban yang meninggal di lokasi kebakaran masih menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi jenazah sebagian besar mengalami luka bakar yang berat hingga mencapai 100%, sehingga proses identifikasi lebih sulit. Tim Disaster Victim Identification Rumah Sakit Polri membuka posko antemortem agar pihak keluarga dapat menyerahkan rekam medis korban yang dapat membantu proses identifikasi jenazah. Tim DVI membutuhkan rekam medis gigi, sidik jari, serta DNA dari barang-barang korban. Hingga saat ini sudah 37 keluarga yang menyerahkan data kepada tim DVI. Sementara itu, pemirsa, korban meninggal dunia akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang bertambah 3 orang. Ketiganya merupakan pasien dengan luka bakar di atas 90%. Selain itu, korban berinisial A, HD, dan T meninggal disebabkan trauma dan komplikasi pada bagian ginjal dan fungsi hati. Ketiganya sudah dipindahkan ke ruang pemulasaran di RSUD Kabupaten Tangerang untuk menunggu diambil oleh pihak keluarga. Total korban meninggal dunia akibat kebakaran mencapai 44 orang. Sementara korban dengan luka bakar berat lainnya masih dirawat di ruang ICU, Paviliun Anggrek, dan Mawar. Ya, pemirsa, polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Polisi juga telah memeriksa 20 saksi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Direskrimum Polda Metro Jaya terus menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan 41 orang di lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Saat proses olah tempat kejadian perkara, polisi membawa sejumlah barang bukti berupa kabel listrik serta instalasinya dari titik api pertama kali muncul. Selain itu, polisi juga membawa 20 orang saksi untuk dimintai keterangan. Di antaranya petugas piket, narapidana yang tinggal di sekitar blok yang terbakar, serta penghuni blok C2 yang selamat. Namun dugaan sementara, kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Kemudian dari hasil TKP itu disimpulkan bahwa titik apinya satu. Titik api bersumber dari satu titik saja. Jadi tidak, dan kemudian atap terjadi di atas. Titik api terjadi di atas di balik plafon. Plafonnya terbuat dari bahan triplek yang mudah terbakar. Polisi akan melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang dibawa. Pihaknya juga bekerja sama dengan pihak Polres Tangerang apabila ada unsur pidana. Dari Tangerang, Banten, Mahathir Muhammad Diastriawan, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, usai sudah ini siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Dan pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Ya pemirsa, semua wajib memakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar untuk melakukan hal serupa. Saya Wirandeta Ginting dan rekan saya Pram Senjaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.